Halo teman-teman, selamat malam. Kembali lagi dengan gua Iman dan selamat datang di Night in Tokyo. Halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Iman di Night in Tokyo. Udah 2 minggu, ini berarti saatnya buat episode baru lagi. Kita ngobrol-ngobrol tentang Jepang, berbagi informasi tentang Jepang juga. Jadi intinya teman-teman, pada episode 18 kali ini gue pengen cerita tentang salah satu film favorit gue, film Jepang lebih tepatnya. Ya di antara film favorit kayak misalkan gue juga sering kok nonton film Hollywood, kadang-kadang gue juga suka film Hollywood. Dan kalau dibilang film Jepang itu memang secara teknologi kayak film Jepang nggak se advance kayak film Hollywood gitu. Tapi yang gue suka dari film Jepang ini sendiri teman-teman, mereka itu memang nggak semua film Jepang kayak gitu, tapi beberapa film Jepang itu sangat filosofis sih lebih tepatnya menurut gue. Kayak dia mikirin tentang jalan ceritanya, konsepnya seperti apa, nilai di balik itu gitu. Jadi beberapa film Jepang yang bagus itu pun sebenarnya kayak secara teknologi sih biasa aja gitu loh teman-teman. Kalau dibandingin film Hollywood kayak film buatan Steven Spielberg gitu, atau film kayak The Dark Knight kayak gitu sih, kayak secara teknologi kayak editing apa segala macem dan budget sih lebih tepatnya sih nggak sewah itu. Tapi gue secara pribadi beberapa film Jepang yang bagus itu kayak mereka memiliki cerita yang bagus gitu loh, yang sangat sangat hidup gitu sangat lekat dengan kehidupan kita. Terus kayak dia menceritakan konflik yang seperti biasanya kita alami gitu secara sehari-hari gitu. Nah, film Jepang sendiri pun biasanya kayak dia lebih simple gitu loh secara jalan cerita, nggak banyak intrik atau nggak banyak konflik, tapi kayak mengalir aja gitu kayak ceritanya. Nah, salah satunya film yang bakal gua bahas kali ini teman-teman. Jadi nama filmnya itu sebenarnya ada 2 versi. Jadi versi bahasa Inggrisnya itu adalah Departures. Jadi kayak keberangkatan atau memberangkatkan. Nah, film judul Jepangnya sendiri itu namanya Okuribito. Jadi orang yang memberangkatkan. Nah, buat details tentang film ini sendiri kalian juga bisa baca sih kayak di IMDb, atau kalian juga bisa baca di Rotten Tomatoes. Kalau gua baca di Rotten Tomatoes, secara kritik, secara scores lumayan bagus menurut gue teman-teman. Karena kalau di Rotten Tomatoes scoresnya bagus itu biasanya filmnya punya nilai gitu loh, nggak secara visual doang gitu. Jadi dia dikasih skor 80% dari Tomatometers. Terus dari audience score-nya itu cukup tinggi, jadi 92. Jadi kalau audience meter atau audience scores-nya itu tinggi, biasanya orang yang kayak kita nih. Jadi bukan kritikus ya, kayak orang-orang kayak kita gitu nonton terus kayak dia kasih skor, jadi audience scores-nya gitu. Intinya kalau lihat dari audience scores-nya tinggi, berarti orang yang nonton itu kayak kita tuh pada suka gitu. Nah, film ini sendiri bukan film yang baru teman-teman. Jadi gua nonton film ini pun waktu gua masih akhir-akhir kuliah gitu, kalau nggak salah. Terus dan filmnya juga bukan film yang gimana wah kayak gitu teman-teman, kayak film Hollywood. Enggak, kalau kalian
berpikir bahwa film ini bakal film yang heboh banget atau apa ya, bagus tekniknya atau apa segala macam, kayaknya enggak. Film ini cukup simple. Tokohnya sendiri pun nggak banyak, jadi nggak melibatkan banyak orang. Terus jalan ceritanya pun ya apa ya, dibilang flat sih enggak, jadi kayak mengalir aja kayak kehidupan kita gitu loh. mengalir aja gitu. Nah, detailsnya adalah film ini diproduksi bukan diproduksi, keluar pada tahun 2009. Jadi udah lama, udah cukup lama, berarti udah hampir 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Terus disutradarai oleh Yojiro Takita. Jadi gua sendiri juga nggak sesering itu dengar namanya dia. Ada beberapa sutradara yang udah terkenal gitu di Jepang, gua sering dengar, tapi gua waktu baca sutradaranya sendiri pun kayaknya nggak banyak memiliki film yang terkenal. Tapi yang perlu kalian tahu sebenarnya teman-teman, film ini itu meraih penghargaan, jadi meraih Oscar ya, sebagai film dengan bahasa asing terbaik gitu loh. Jadi bukan bahasa Inggris mungkin ya. Jadi biasanya film dengan bahasa asing terbaik itu kan mereka kayak ngumpulin gitu loh, dari Jepang, dari Eropa, dan semuanya dikumpulin dan semuanya dikompetisikan. Nah, film ini menang di bagian itu teman-teman. Nah, intinya mungkin bagi kalian yang memang tertarik dengan film drama atau film yang memang cukup menyentuh atau segala macam, terus kalian bisa banget buat nonton film ini teman-teman. Mungkin bagi sebagian kalian yang mendengarkan podcast ini, mungkin ada yang udah nonton, karena menurut gua ini film udah cukup terkenal sih sebenarnya. Apalagi kalian memang suka dengan kebudayaan Jepang, kalian pernah atau sering lihat-lihat film Jepang. Nah, kalian mungkin pernah nonton film ini. Tapi ya intinya pada episode kali ini tuh gue pengen bercerita teman-teman, kenapa film ini tuh cukup layak buat kalian cukup layak buat kalian tonton. Terus di sisi lain pun kenapa gue itu suka banget dengan film ini. Ada nilai apa sih di film ini yang membuat gue suka? Nah, itu gue akan cerita banyak di podcast kali ini. Mungkin bagi kalian yang belum pernah nonton film ini, ya gue akan bercerita kurang lebih jalan ceritanya tuh kayak gimana. Jadi mungkin yang buat kalian yang belum pernah nonton film ini jadi agak spoiler gitu ceritanya. Tapi menurut gue, meskipun kalian udah nonton sekali dua kali, udah tahu jalan ceritanya, film ini bukan termasuk yang film bakal bosen gitu loh buat dilihat berkali-kali. Nah, jadi nggak usah khawatir menurut gue. Meskipun bocor-bocor dikit, kayaknya kalian bakal tetap bisa enjoy untuk lihat film ini teman-teman. Jalan ceritanya sendiri ini teman-teman, pemeran utamanya itu namanya Daigo Kobayashi. Jadi dia adalah pemain cello profesional, terus dia bermain untuk salah satu orkestra di Tokyo. Jadi dia tinggal di Tokyo, dia bermain di salah satu orkestra itu. Terus pada suatu hari orkestranya itu bangkrut. Jadi dia otomatis jadi pengangguran, terus dia bingung juga mau ngapain, ditambah cicilan buat beli cellonya itu mahal banget. Jadi dia akhirnya jual cellonya, dia nggak bermain cello lagi secara profesional. Terus akhirnya
dia kembali ke kampung halamannya dia, teman-teman. Dimana sebenarnya dia punya rumah di sana, rumah dari peninggalan ibunya. Singkat ceritanya, dia itu adalah seorang anak yang dibesarkan oleh single parent. Jadi dia dibesarkan oleh ibunya. Bapaknya itu di awal ceritanya itu dia bilang bapaknya itu pergi waktu dia umur 6. Jadi dia sendiri pun udah gak ingat muka bapaknya tuh kayak gimana, cerita tentang bapaknya tuh gimana. Dia pokoknya udah kayak lost memory gitu loh sama bapaknya. Nah, ceritanya itu baru mulai ketika dia balik ke kampung halamannya dia. Waktu di kampung halamannya dia, terus dia kayak memulai kehidupan baru bersama istrinya. Istrinya itu diperankan oleh Ryoko Hirosue. Mungkin kalian yang seneng atau sering nonton film atau drama Jepang, mungkin kalian pernah tahu dia, karena dulu dia cukup terkenal, tapi kalau sekarang udah jarang kayaknya dia main film lagi. Terus pokoknya dia memulai kehidupan baru di kampung halamannya dia. Jadi suatu saat dia itu cari job hunting gitu, jadi informasi lowongan kerja di salah satu koran atau newspaper. Di situ dia melihat pokoknya ada satu iklan yang menarik. Jadi kayak nama perusahaannya tuh NK Agent NK gitulah pokoknya. Terus kayak di tulisannya dia kayak membantu orang untuk berangkat lah, intinya kayak gitu. Dan dia pikir memang nggak ada detail, dia cuma bilang nggak perlu banyak pengalaman, yang penting mau kerja dan segala macam, dan gajinya lumayan. Nah, dari situ dia tertarik, terus dia datang kan, ngelamar segala macam. Nah, yang menariknya adalah teman-teman, waktu dia melamar ke perusahaan itu, rupanya nggak seperti yang dia bayangkan, teman-teman. Dia bukan perusahaan itu bukan agent yang berhubungan dengan travel yang dia pikirkan. Rupanya teman-teman, NK yang mereka maksud itu artinya adalah nokang, yang artinya itu kalau ada orang meninggal, itu ada di Jepang itu ada pekerjaan yang narok orang meninggal itu atau memberangkatkan orang itu terus dimasukin ke dalam peti. Nah, intinya NK Agent itu yang dia lamar itu adalah perusahaan yang mengurusi kayak memberangkatkan. Jadi bukan memberangkatkan orang buat travel, tapi memberangkatkan orang yang setelah meninggal gitu ke kehidupan yang selanjutnya, kayak gitu teman-teman. Jadi kayak itu cukup mungkin bagi orang Jepang pekerjaan itu cukup tabu. Dan biasanya kalau pekerjaan tabu itu kan nggak banyak yang nggak banyak yang melakukan. Jadi kayak secara money-nya bagus, makanya dia bilang gajinya lumayan, ya memang lumayan gitu, karena nggak banyak orang yang melakukan hal kayak gitu. Jadi mungkin waktu saat itu dia cukup kecewa gitu loh, karena pertama dia mungkin udah punya pekerjaan yang prestis di Tokyo gitu. Jadi pemain selo profesional, terus tiba-tiba bangkrut. Dia jual selonya, terus balik ke ke kampung halamannya dia, terus dapat pekerjaannya itu kayak mungkin
mereka menganggap pekerjaan itu tuh kayak pekerjaan rendah gitu loh teman-teman, meskipun uangnya bagus gitu, karena alasannya itu seolah-olah orang yang memiliki pekerjaan kayak gitu tuh memanfaatkan atau ya memanfaatkan kesempatan dikala orang itu waktu meninggal gitu. Jadi kayak apa ya, kalau orang Indonesia bilang tuh kayak pamali gitu loh. Jadi memanfaatkan situasi buruk orang gitu loh. Intinya kayak gitu. Nah, dia kayak apa ya, pekerjaannya tuh banyak sih teman-teman tentang yang nokang itu. Pertama, bisa menjadi orang yang kayak membersihkan mayatnya, terus kayak apa sih namanya, memberi make up sebelum diberangkatkan. Atau juga biasanya kalau di Jepang itu suka ada orang-orang tua yang tinggal sendirian, terus nggak punya orang yang dekat dengan dia, terus tiba-tiba meninggal. Nah, itu tuh apa ya, menjadi salah satu pekerjaan mereka juga gitu. Jadi apa sih, polisi atau apapun itu, orang yang kelurahan situ tuh manggil mereka buat memberangkatkan si apa sih namanya, orang yang udah meninggal sendirian itu, terus dibiayai pemerintah kayak gitu. Intinya kayak gitu. Nah, pada awalnya teman-teman, dia itu seperti yang gue bilang gitu, kayak dia tuh kecewa gitu. Kenapa harus berhenti kenapa harus orkestranya tuh bubar, terus balik lagi ke apa sih namanya, balik lagi ke kampung halaman, terus dapat pekerjaannya pun yang kayak gitu loh, meskipun uangnya bagus. Nah, ditambah karena buat orang yang belum punya pengalaman itu tuh kayak pekerjaan yang cukup menguras mental gitu loh teman-teman, karena lu berhubungan dengan urusan dengan orang meninggal gitu loh, dan itu bukan sebuah pekerjaan yang wajar gitu bagi dia. Bahkan dia sendiri pun kayak cukup menutupi pekerjaan itu. Jadi dia istrinya tadinya nggak tahu kalau dia itu pekerjaannya berhubungan dengan itu. Jadi dia kira ya tetap aja travel gitu, karena waktu balik itu dia nggak cerita ke istrinya bahwa sebenarnya pekerjaannya kayak gitu, karena bagi mereka kan pekerjaan itu cukup rendah gitu loh tadinya gitu. Terus kayak temannya juga nggak tahu apa segala macam. Di balik dilema itu teman-teman, perlahan dia kayak jadi menikmati pekerjaan itu gitu. Kayak dia melihat, kan gini teman-teman, pekerjaan yang berhubungan dengan mayat atau orang meninggal itu kadang-kadang kita jadi tahu rahasia yang orang meninggal itu loh teman-teman. Jadi ada yang backgroundnya kayak gini, ada yang backgroundnya kayak gitu, ada yang tinggal sendirian, ada yang keluarganya tuh kayak gimana. Nah, dari hal-hal kayak gitu tuh perlahan bagi dia pekerjaan itu adalah sebuah pekerjaan yang mulia, karena dia membantu orang-orang itu untuk memberangkatkan orang yang dia cintai, mereka cintai gitu, dalam keadaan yang baik gitu loh. Jadi, dan bukan pekerjaan yang mudah, karena ya mungkin kalian tahu lah karakter orang Jepang itu dalam melakukan hal sesuatu tuh serius dan detail gitu. Jadi harus kayak gini caranya, ada seremoninya dan segala macam, ada doanya tuh kayak gitulah pokoknya. Nah, konfliknya adalah teman-teman, ketika dia udah mulai dia udah mulai menikmati pekerjaan itu, terus orang terdekatnya tuh perlahan tahu gitu loh bahwa dia kerjaannya tuh kayak gitu loh. Sampai istrinya sendiri pun tahu gitu loh. Istrinya teman masa kecilnya dia waktu di hometownnya dia atau kampung halamannya dia gitu. Jadi tahu tuh. Makanya istrinya tuh tiba-tiba ninggalin dia, balik ke Tokyo gitu, karena dia nggak mau
suaminya kerja kayak gitu, dan dia bilang kalau udah ganti pekerjaan baru cari dia lagi gitu. Tapi intinya dia nggak suka suaminya bekerja kayak gitu. Nah, dalam dilema-dilema kayak gitu, dia itu akhirnya memutuskan untuk tetap bekerja pekerjaan itu, karena bagi dia tuh sebuah pekerjaan yang mulia gitu loh. Akhirnya dia cukup menyukai pekerjaan yang dia tekuni itu. Terus ya intinya apa ya, kekecewaan dia itu yang dia rasakan waktu pertama kali datang ke kampung halaman itu perlahan hilang. Jadi dia kayak nggak menganggap pekerjaan itu menjadi sesuatu yang berat, tapi dia malah udah mulai enjoy dengan pekerjaan itu, karena yaitu dia membantu banyak orang dan segala macam. Nah, pokoknya seiring berjalannya waktu, orang sekitarnya akhirnya mengerti di mana nilai yang dia lakukan gitu loh, nilai pekerjaan yang dia lakukan, karena akhirnya kayak mereka itu lihat bagaimana cara dia kerja gitu loh, bahwa dia menekuni pekerjaan itu dengan serius, dengan sepenuh hati. Akhirnya mereka pun setuju atau menerima bahwa si Daigo itu memiliki pekerjaan yang seperti itu, teman-teman. Nah, yang menariknya lagi adalah dalam film ini itu, kenapa gue suka dengan film ini itu adalah film ini cukup relate dengan apa yang gue pikirkan sebenarnya, teman-teman. Jadi ini udah bukan topik di ceritanya sih sebenarnya, teman-teman. Jadi waktu gue itu kuliah, gue itu pernah baca sebuah buku yang ditulis oleh orang Australia, Rhonda Byrne. Itu tentang, mungkin sebagian dari kalian udah pernah baca bukunya. Judul bukunya itu The Secret. Jadi intinya buku itu tentang bagaimana dia bilang bagaimana dunia ini bekerja gitu loh, teman-teman. Jadi kayak ada hukum tarik menarik gitu loh. Jadi dunia ini itu diciptakan oleh Tuhan sedemikian kompleks, yang bahkan dunia ini itu bisa merespon apa yang kita pikirkan gitu loh. Jadi kalau kita mikirnya kayak gini, ya yang terjadi kayak gini gitu loh. Kalau kita memiliki ketakutan kayak gini, ya akhirnya yang terjadi adalah kayak gitu loh. Jadi intinya adalah saat gua baca buku itu tuh, gua akhirnya sadar secara pribadi gitu loh, bahwa siapapun kita gitu, dimana kita berada saat ini. Jadi saat ini kita dimana kita menginjakan bumi saat ini, dimana kita berada saat ini. Jadi siapa kita, profesi kita saat ini, berteman sama siapa, tinggal dengan siapa, ngumpul sama siapa, terus melakukan apa, itu adalah murni dari keputusan kalian, teman-teman. Jadi intinya dari buku itu gue sadar akan hal itu gitu loh. Jadi nggak bijak juga kita ketika ketika ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, terus kita menyalahkan orang lain gitu loh. Karena pada dasarnya sebenarnya secara sadar atau tidak sadar itu adalah sebuah keputusan atau keinginan yang kalian lontarkan gitu loh ke alam, ke dunia, terus dia merespon balik dan mewujudkan semua hal kayak gitu. Jadi siapapun kalian, dimanapun kalian berada sekarang, jadi apa, profesinya apa, ngapain, itu meskipun itu adalah hal yang buruk, itu adalah sebuah
keinginan atau keputusan yang kalian ambil. Intinya kayak gitu. Nah, dari situ teman-teman, apa yang membuat gue suka dengan film ini adalah ada nilai kayak gitu di film itu teman-teman. Nah, itu tuh nyambung di nanti ending dari film itu teman-teman. Nah, kalau kita melihat tadi secara konsep yang gue pikirkan atau temukan waktu gue baca buku itu gitu, tentang keputusan dalam kehidupan kita gitu. Nah, secara tidak sadar mungkin si Daigo ini sebenarnya secara takdir atau keputusan dalam kehidupannya dia, sadar atau nggak sadar, itu tuh menggiring dia untuk balik lagi ke kampung halamannya dia dan menggiring dia untuk bekerja di perusahaan yang mengurusi memberangkatkan mayat itu teman-teman. Nah, kenapa ada orang yang pengen menggiring ke dalam hal kayak gitu? Nah, rupanya teman-teman, seperti yang gue udah bilang tadi di awal, cerita Daigo waktu kecil itu sebenarnya dia ditinggal bapaknya waktu umur 6 tahun. Jadi waktu kecil, jadi dia sendiri pun gak ingat sebenarnya muka bapaknya tuh kayak gimana. Jadi dia dibesarkan oleh ibunya, dan sebenarnya luka itu atau pengalaman itu tuh masih menyakitkan bagi dia sampai sekarang gitu, sampai dia besar gitu. Nah, urusan yang belum selesai itulah yang secara tidak langsung, kalau dalam cerita film ini ya, urusan yang belum selesai itulah yang secara tidak langsung membawa dia tuh balik lagi ke kampung halamannya, terus bekerja menjadi seorang yang memberangkatkan mayat. Kenapa? Ya agak spoiler sih, tapi karena di akhirnya nanti dengan kehidupan yang dia jalani seperti itu dan profesi yang dia jadi sekarang gitu, bukan pemain profesional cello lagi, tapi sebagai orang profesional dalam memberangkatkan orang yang meninggal itu, membuat dia itu ketemu ayahnya teman-teman. Cuman yang membuat dia ketemu dengan ayahnya itu pada saat ayahnya ya udah nggak bernyawa teman-teman. Jadi dia dihubungin karena dia menjadi satu-satunya keluarga yang masih ada hubungannya dengan bapaknya itu. Jadi bapaknya itu pergi kerja di salah satu pelabuhan lah pokoknya, dan semua orang yang di sekelilingnya itu bilang dia sangat gigih kerja apa segala macam, nggak ngeluh. Cuman dia nggak punya keluarga sama sekali gitu, jadi hidup sendirian, dan dia cuma punya satu alamat itu gitu, yaitu alamat ibunya. Dan secara tidak langsung kan pasti karena sekarang Daigo tinggal di rumah ibunya, ya dia yang dikirimin kabar itu gitu loh. Nah, seperti yang kalian pikirkan mungkin, karena udah gue ceritakan kayak gitu, karena dia adalah seorang yang memberangkatkan orang meninggal secara profesional. Ketika dia melihat bapaknya pun, ya otomatis dia akan melakukan hal yang sama seperti dia melakukan pada klien-kliennya kayak gitu. Nah, waktu dia ketemu dengan mayat ayahnya itu, dia sendiri bilang gitu ke istrinya bahwa dia sendiri masih gak inget gitu mukanya tuh kayak gimana waktu ngelihat muka mayat bapaknya sendiri pun dia masih gak inget, dan masih merasa dia nggak kenal dengan siapa orang yang berbaring di situ gitu loh. Terus karena dia adalah orang yang profesional memberangkatkan mayat, jadi kayak
mau nggak mau ya dia melakukan ritual atau hal yang sama kepada ayahnya gitu loh. Jadi kayak dibersihin, terus karena mungkin udah lama nggak dicukur dan segala macem, dicukurin sama dia sampai mukanya tuh bersih. Nah, ketika mukanya itu bersih teman-teman, akhirnya dia ingat muka ayahnya gitu. Jadi dari situlah sepertinya apa ya, lebih tepatnya kayak dia itu menemukan puzzle yang hilang dalam hidupnya dia teman-teman. Jadi ya itu bahwa puzzle yang hilang itu adalah sosok ayahnya dia yang waktu itu meninggalkan dia waktu umur 6 tahun, waktu masih kecil. Nah, dari cerita itu teman-teman, nilai apa yang bisa yang kita petik, yaitu kenapa gue suka dengan film ini, karena gue merasa ada hubungan emosional gitu dengan apa yang gue pikirkan waktu gue nonton itu. Bahkan sampai sekarang pun gue masih memegang nilai yang sama waktu gue pertama kali nonton gitu loh. Jadi kayak intinya kenapa Daigo itu tiba-tiba harus menjalani kehidupannya seperti itu. Misalkan dia orkestranya disband, terus dia balik lagi ke kampung halamannya, terus harus merelakan karirnya, terus malah kerja di yang katanya cukup cukup rendahan gitu loh, karena dia memanfaatkan, kayak katanya sih memanfaatkan kesempatan orang meninggal lah, kayak gitulah intinya, buat mendapatkan uang gitu. Nah, rupanya kalau kita pikir apakah itu menjadi kemauan dia gitu saat itu? Enggak, tapi secara tidak langsung dengan luka atau puzzle yang dia rasa hilang selama ini itu kayak dunia itu menjawab. Jadi dia itu secara tidak langsung ingin menghil atau menyembuhkan lukanya dia. Dia ingin melengkapi puzzle-nya dia yang hilang. Jadi secara dia sadar itu dia sendirilah yang menggiring dia untuk melalui jalan itu, karena pada akhirnya dia sendirilah yang nantinya mengobati lukanya dia dan melengkapi puzzle yang hilang dalam hidupnya dia, kayak gitu teman-teman. Nah, dari nilai itulah kenapa gue merasa film ini itu sangat relate banget dengan apa yang gue pikirkan gitu teman-teman. Makanya gue demen banget sih emang dengan film ini. Memang bukan, kalau kalian dengar sekilas sebenarnya itu cuma kayak jalan cerita singkatnya sih. Jadi masih banyak detail ceritanya yang gak gue ceritain karena mungkin bisa terlalu panjang. Seperti yang intinya seperti yang kalian denger nih, yang gue ceritain tadi, ya kayak gitu kebanyakan gitu loh. Film Jepang itu memiliki cerita yang simple gitu, terus nggak bertele-tele, tapi ada nilai yang dibawa gitu loh. Bahkan kalau kita lihat di film ini tuh nggak ada cerita nggak ada karakter antagonis gitu loh. Kalau kita sering lihat film-film kayak Hollywood atau film Indonesia, mungkin kayak selalu ingin menghadirkan karakter antagonis gitu loh. Kalau dalam film ini tuh karakter kayak gitu menurut gua nggak ada gitu loh. Kenapa orang-orang itu pada ninggalin dia itu tadinya bukan karena dia jahat teman-teman, tapi karena dia belum mengerti apa nilai yang si Daigo itu lakukan, kayak gitu. Nah, banyak film-film Jepang tuh yang seperti ini teman-teman.
Kalau kalian pengen tahu sih, kalian bisa cari juga nama direkturnya Yoji Yamada. Jadi dia juga suka membuat film-film kayak gini gitu. Jadi bukan film yang penuh drama atau enggak gitu. Jadi kayak film menceritakan ya kehidupan orang aja, seperti orang pada umumnya aja gitu loh. Terus kayak simple tapi menyentuh kayak gitu-gitu. Nah, itu tuh banyak film Jepang yang kayak gini. Jadi buat kalian memang yang tertarik dengan film Jepang, nanti di di deskripsi ini gua akan taruh link di mana ada list film Jepang yang udah dikurasi sama orang, dan itu filmnya bagus-bagus menurut gue. Tapi ya itu, karena beberapa film-film yang kayak gitu yang nilainya dan ceritanya bagus, itu biasanya film Jepangnya udah lama teman-teman. Jadi mungkin juga karena emang keterbatasan teknik dan teknologi, jadi plot, cerita, dan nilai dari film itulah yang digali oleh pembuat film di Jepang tuh kayak gitu teman-teman. Ya, begitulah pokoknya cerita dan sekaligus menutup episode gua kali ini. Jadi semoga kalian bisa terinspirasi, meskipun ya kalian bisa enjoy juga. Kali aja kalian tertarik dengan film ini, film Okuribito ini. Gue rekomendasiin banget sih buat kalian yang memang pengen nyari film bagus film Jepang bagus tuh kayak gimana. Buat kalian yang memang belum follow Instagram Night in Tokyo, bisa di follow dulu di night.in.tokyo di Instagram, ataupun kalian juga bisa baca-baca blog gua di website www.nightintokyo.com. Di situ juga kalian bisa dengerin secara gratis dengerin podcast gua langsung dari situ juga bisa. Jadi kalau kalian pengen lihat-lihat episode sebelumnya, kalian bisa lihat kalian bisa dengarkan langsung dari situ, dari website. Dan gua kadang-kadang juga nulis blog tentang Jepang. Jadi kalau kalian tertarik juga bisa baca-baca juga di sana. Nah, dan pokoknya intinya semua hal yang berkaitan dengan podcast ini kalian bisa dapatkan informasinya di website atau di Instagram. Jadi silakan, yang belum follow Instagramnya bisa di follow, yang belum pernah datang ke websitenya bisa datang ke websitenya langsung. Ya, bagi kalian yang memang pengen nanya-nanya juga tentang apapun, tentang Tokyo, tentang Jepang, tentang gimana orang Jepang, bisa langsung juga tanya di Instagram juga boleh, langsung kirim email juga boleh. Pokoknya semuanya ada di deskripsi teman-teman. Oke, sekian dulu buat episode 18 tentang film Okuribito. Jadi semoga kalian terhibur, semoga kalian bisa terinspirasi juga dengan film itu, atau kalian juga punya referensi lain atau film Jepang favorit kalian yang lain, bisa kalian bagi, share juga di Instagram atau segala macam, atau di komen, kalau komentar, direct message juga boleh, apapun itu. Oke, terima kasih buat mendengarkan episode 18 Night in Tokyo kali ini. Selamat beristirahat, selamat malam, dan selamat menjalankan aktivitasnya kembali besok hari Senin. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Night in Tokyo di 2 minggu lagi. Oke, sekian dari saya. Selamat tinggal, bye-bye.